Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iriana Pratiwi, guru bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas pembahasan soal TPS pemahaman bacaan. Sebelumnya kalian telah menjawab soal yang telah diberikan, sejumlah 10 nomor soal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk pembahasan yang pertama, kita bahas soal nomor 1 dan nomor 2. Ada satu teks tersebut diperuntukkan untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kalian bisa lihat teksnya. Oke. Di teks tersebut membahas mengenai apa sih? Nah, kalau kita lihat di situ terdapat teks yang berisi pemerintah daerah harus menghentikan aktivitas. Aktivitas di situ adalah kegiatan pembangunan yang merusak kawasan hutan. Berarti di sini mengenai keadaan, ya. Lalu di teks tersebut membahas di kalimat yang kedua adalah pembangunan kanal yang mengakibatkan gambut mengering, ya, lahan gambut mengering. Jadi harus secepatnya dihentikan. Lalu di kalimat yang ketiga, hal itu biasanya diikuti praktik pembakaran lahan. Praktik berarti dilakukan secara langsung pembakaran lahan, ya, yang merusak ekosistem alam, seperti di Pematang Damar, Kecamatan Muara Sebo, Jambi. Pembangunan rangkaian kanal dan jalan baru terpantau lewat citra satelit. Jadi hal-hal yang menyebabkan kerusakan tersebut bisa dipantau, ya, lewat satelit. Oke. Nah, secara keseluruhan teks tersebut membahas mengenai kerusakan yang ada di dalam hutan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama mengenai makna kata ekosistem. Ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah komunitas organik. Ini secara KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ekosistem adalah komunitas organik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan bersama habitatnya, ya. Jadi komunitas yang satu kesatuan dengan tumbuhan yang ada di dalamnya tersebut, ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari A, B, C, dan E, yang sesuai dengan makna ekosistem tadi yang mana? Apakah hubungan timbal balik? Apakah tadi disebutkan ada kontribusi antara makhluk hidup dan lingkungannya? Tidak, ya. Cabang ekologi bisa? Atau sumber daya alam dan lingkungan hutan? Kalau mengenai teks keseluruhan iya, tapi yang diminta hanya ekosistem. Berangkat tadi dari pengertiannya bahwa ekosistem adalah komunitas organik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. Berarti satu kesatuan di dalamnya. Jadi lebih pas yang mana? Yang E, ya, keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan. Keanekaragaman kan berarti lebih dari satu, ya, bermacam-macam. Jadi komunitas di sini bisa tadi berangkat dari pengertian ekosistem. Komunitas organik terdiri dari si tumbuhan dan hewan. Berarti kan lebih dari satu, ya. Ada tumbuhan, ada hewan yang berada di dalam satu lingkungan atau komunitas. Itu adalah soal nomor 1. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hampir sama, di sini mengenai makna istilah juga. Setelah tadi ekosistem, sekarang yang dibahas atau yang diminta adalah makna dari kata satelit.
Apa sih makna dari satelit di dalam teks tersebut? Kalau kita lihat, satelit dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bintang yang mengitari bintang lainnya. Bintang yang mengitari bintang lainnya dan alat yang diluncurkan untuk mengedari planet. Berarti satelit sendiri adalah yang dikeluarkan oleh orang yang ada di bumi, ya, mengeluarkan alat tersebut keluar bumi untuk tadi mengitari bintang lainnya, ya, mengedari planet tadi. Berarti yang mana? Yang sesuai dengan pernyataan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi mengenai satelit. Apakah bintang yang berukuran kecil mengitari bintang yang berukuran besar? Tidak sesuai, ya. B, C, D, E kurang tepat, ya. Yang sudah jelas terjawab adalah opsi yang A, ya, bahwa alat yang sengaja dibuat lalu diorbitkan lalu diluncurkan mengitari planet untuk keperluan tertentu, ya. Jadi kita bisa melihatnya melalui satelit tadi, ya, hal-hal yang terjadi di bumi. Oke, jelas. Untuk soal nomor 2 kita akan lanjut ke soal nomor 3. Kalian bisa lihat teksnya untuk soal nomor 3. Di situ mengenai apa? Kalau kita lihat di kalimat yang pertama, ya, tingginya ketimpangan ekonomi memberikan dampak negatif, yaitu kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar yang layak seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, ya. Itu poin yang pertama. Lalu ditegaskan lagi pada indeks pembangunan manusia atau IPM rata-rata suatu negara dalam 3 dimensi tadi, ya, kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Ada 4 kategori yang lebih dari 80 sangat tinggi, ya. Lalu kategori tinggi 70-80, kategori sedang 60-70, dan kategori rendah di bawah 60. Lalu menurut IPM di lembaga PBB, Indonesia masuk ke pembangunan manusia sedang. Berarti di taraf yang 60-70, ya. Lalu di situ ditegaskan di akhir bahwa catatan di tahun 2010 hingga 2014 IPM Indonesia tumbuh jauh lebih lambat, 0,78% per tahun, karena ketimpangan ekonomi saat itu lebih tinggi. Oke. Untuk jelasnya kalian bisa lihat sendiri di teks tersebut. Kita akan masuk ke soal nomor 3. Yang diminta adalah kalimat yang dicetak miring, ya. Kalimat yang dicetak miring memiliki perluasan inti kalimatnya berupa apa, ya. Inti kalimatnya tuh apa sih yang dicetak miring tadi, ya. Kalau tadi kalian lihat tingginya ketimpangan ekonomi itu adalah sebagai subjek, ya. Lalu memberikan sebagai predikat kata kerja, ya. Dampak negatif sebagai pelengkap, ya. Lalu kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar yang layak seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Itu adalah keterangan yang dijabarkan di kalimat tersebut. Keterangannya berupa tadi, tidak bisa mengakses kebutuhan ketiga pokok tadi, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, kalimat intinya adalah, kalau tadi kalian jeli, di kalimat yang pertama dan juga kalimat paling terakhir menekankan pada ketimpangan ekonomi. Di situ ada 2 kata yang diulang lagi, ketimpangan ekonomi, di paragraf awal kalimat sama di akhir kalimat. Seperti sebelumnya saya pernah bahas bahwa ketika kamu menjawab soal ada kalimat yang sama diulang beberapa kali, biasanya merujuk kepada jawabannya.
Nah, inti kalimatnya tadi adalah tingginya ketimpangan ekonomi memberikan dampak negatif, ya. Jadi terdiri dari subjek, predikat, lalu pelengkap dan keterangan. Nah, jadi yang lebih cocok yang mana? Opsi yang apa? Ya, betul sekali, yang A ya. Itu sudah menyeluruh ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, kalian bisa lihat teksnya mengenai apa sih teksnya? Teksnya mengenai di situ bahwa kostum busana khusus tari saman. Kalian pasti tahu ya tari saman. Oke, terdiri dari 3 bagian. Bagian kepala, lalu bagian apa lagi? Ya, kalian bisa jelasnya lihat di teks ya. Oke, kita akan masuk ke soalnya saja ya, langsung. Di soal tersebut yang diminta adalah bukti yang menunjukkan bahwa tari saman merupakan ciri kekompakan dan keberanian. Kira-kira di dalam teks tersebut yang menggambarkan hal tersebut yang mana? Kekompakan dan keberanian. Yang mana? Penggambaran tersebut? Ya, yang E ya. Seluruh penari saman menggunakan busana yang sama dan penggunaan warna yang mencolok untuk menunjukkan keberanian masyarakat dalam melakukan sesuatu. Kalau kita lihat di kalimat tersebut, pemakaian baju yang sama ya, yang sama itu sudah pasti mengarah ke arti kekompakan. Kalau sama kan sudah pasti tidak berbeda kan, pasti ikut semua. Mau dimintanya suruh pakai merah ya merah semua, harus kompak. Nah, itu berarti sudah mencirikan kekompakan. Lalu untuk keberaniannya tadi kalau kalian lihat di situ ditegaskan adanya penggunaan warna yang mencolok. Warna yang mencolok di sini kan berarti terang ya, bisa kuning, bisa merah, bisa sesuatu yang terang sekali ya, mencolok. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keberanian ya, bahwa mereka kompak dan berani untuk tampil di depan masyarakat menggunakan kostum tadi ya. Jelas sampai sini untuk soal nomor 4? Oke, opsinya adalah E ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Membahas apa sih soal nomor 5? Nah, kalian bisa lihat teks nomor 5. Oke, di teks nomor 5 membahas mengenai Pantai Mutun. Sampai sini untuk soal nomor 4. Oke, opsinya adalah E ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Membahas apa sih soal nomor 5? Nah, kalian bisa lihat teks nomor 5. Oke, di teks nomor 5 membahas mengenai Pantai Mutun yang ada di Lampung. Dikatakan di situ bahwa pantai tersebut sangat cantik dan indah ya. Lalu memiliki deskripsi dari pantai tersebut yang dikatakan cantik, memiliki air yang jernih dan suasana yang asri. Ya, berarti adem sekali ya di dekat pantai. Lalu dikatakan bahwa tidak hanya memiliki pantai yang cantik, tapi di Lampung juga memiliki taman nasional, atau kalian sudah biasa mendengarnya atau pernah dengar, yaitu Taman Nasional Waikambas. Pernah dengar? Oke, Waikambas di sini apa sih? Nah, Waikambas di sini adalah taman yang melindungi hewan-hewan. Hewan-hewan yang tentunya saja dilindungi. Seperti apa sih? Seperti ada gajah Sumatera, ada badak, ya, ada apa lagi biasanya? Nah,
Oke, kurang lebihnya dan lain-lain bisa kalian cari. Nah, lalu di situ disebutkan lagi bahwa nggak cuma pantai dan tidak juga cuma taman, tapi di situ juga digambarkan bahwa di Lampung terdapat gunung. Gunung apa yang dikatakan? Yaitu Gunung Tanggamus. Nah, biasanya gunung tersebut sering banget digunakan untuk pecinta manjat gunung, untuk memacu adrenalin ya, untuk mendaki gunung. Lalu juga Lampung, karena tadi ya banyaknya ada tempat wisata pantai, lalu taman, juga gunung, sehingga biasanya dijadikan salah satu objek wisatawan ya, karena tadi terdapat banyaknya tempat wisata atau dikenal sebagai surga wisata di Lampung. Oke, itu tadi inti di dalam soal nomor 5. Kita masuk ke soalnya. Yang diminta adalah bukti simpulan, berarti fakta ya yang menguatkan bahwa tadi ya inti keseluruhan tadi, bahwa di sana ada apa? Lampung memiliki tempat ya, tempat wisata yang banyak kan. Tadi ada pantai, ada juga taman, ada gunung ya sebagai tempatnya orang-orang yang ingin memacu adrenalin. Jadi bisa kita gambarkan simpulan sendiri adalah kan inti, atau simpulan adalah keseluruhan yang menggambarkan isi secara singkat ya, biasanya ditandainya dengan konjungsi seperti, jadi, oleh, lalu karena itu, dengan demikian, dengan begitu, dan lain sebagainya. Sudah pasti sudah kejawab ya, kata kuncinya sudah ada. Betul sekali, berarti opsinya apa? Yang E ya. Pada kalimat nomor 5 tadi ditegaskan di situ bahwa oleh karena itu tidak heran Lampung dijuluki sebagai surganya tempat wisata. Wisata di sini kan berarti banyak ya, surganya tempat wisata. Berarti ada banyak, lebih dari satu. Sudah merangkum simpulan seluruhnya. Ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai soal nomor 5.